Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ini Selamat pagi. Semangat. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Iya, jadi kita semangat ya hari ini ya belajarnya ya. Semangat Pak Eko. Semangat Ya, Pak. sesuai perjanjian kita di grup WA kemarin bahwa hari ini Pagi, kita Pak. Iya, selamat pagi Aisyah. Kita sesuai perjanjian kita di grup WA kemarin, kita hari ini ya selamat pagi. Kita belajar menggunakan daring ya melalui aplikasi Google Meet ini ya. Tadi Bapak lihat ada yang datangnya yang masuknya lebih awal ya. Tadi Bapak lihat Santi, Juliani itu lebih awal. Nah, untuk yang lainnya nanti jangan terlambat lagi ya masuknya ya. Nah, diharapkan kita tepat waktu sehingga kalian tidak tertinggal pelajaran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin kita berdoa bersama dulu agar ilmu yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak minta Santi untuk memimpin doanya. Ya Pak Guru, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Santi sudah memimpin doanya. Nah, Bapak ingin tanya sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Zulkifli Pak, izin. Zulkifli. Kemana Zulkifli? Sakit, Pak. Sakit. Nah, kita bersama-sama berdoa semoga Zulkifli cepat sembuh dan diangkat penyakitnya. Ada lagi yang tidak masuk? Bu Remiwati katanya izin Pak. Remiwati izin kemana? Katanya tadi ada ke rumah sakit. Nah, jadi untuk kedepannya bila izin itu perhatikan atau chat Bapak ya, sehingga Bapak tahu ya. Ya Pak. Nah, pada minggu kemarin kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, siapa yang masih ingat cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan? Kalau untuk penjumlahan pecahan, kalau bilangannya penyebutnya tidak sama, disamakan dulu penyebutnya Pak. Pintar Febra. Jadi itu ya, untuk mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan, apabila penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu ya. Nah, pada saat pengoperasiannya itu akan mudah. Nah, untuk memasuki materi selanjutnya, yaitu hari ini kita akan membahas masalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin kalian bisa melihat video ini terlebih dahulu. Halo, selamat datang di channel Belajar Matematika bersama Marfi Aryo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Mari kita lihat contoh soal berikut. Kita bahas terlebih dahulu adalah perkalian. Misalkan adalah 2/3 dikali dengan 1/5. Nah, untuk perkalian sebenarnya lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Tetapi pada perkalian pecahan, kita tidak perlu menyamakan penyebut.
Nah, cara mengalikannya adalah kalikan yang di atas, lalu kalikan juga yang di bawah. Oke, di atas itu pembilang, yaitu 2 dengan 1, berarti kita kalikan 2 kali 1, hasilnya adalah 2. 3 kali 5, hasilnya adalah 15. Maka jawabannya adalah 2/15. Oke, gampang sekali ya. Oke, kita lihat contoh perkalian yang lain. Misalkan 3/4 dikali dengan 2/7. Oke, kita kalikan yang di atas, 3 kali 2, 6. Lalu 4 kali 7, 28. Oke, kalau sudah dapat, kalau seandainya bisa diperkecil, maka diperkecil ya. Nah, mari kita lihat 6 dengan 28 ini ada atau tidak bilangan yang sama-sama bisa bagi 6 dan 28. Itu jawabannya ada ya, yaitu sama-sama bisa dibagi 2. Oke, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 28 bagi 2 hasilnya adalah 14. Sehingga jawaban akhirnya yang paling sederhana adalah 3/14. Itu contoh perkalian pecahan. Sekarang bagaimana dengan pembagian pecahan? Oke, kita lihat misalkan 4/7. Oke, nah langkah membagi pecahan. Kali. Lalu yang bagian kedua, ini kita balik. Jadi kalau tadi 4/7, maka kita balik menjadi 7/4. Nah, kalau sudah berbentuk perkalian, ya caranya sama dengan mengalihkan pecahan. Seperti contoh yang di atas ya. Berarti 2 kali 4, 14. 3 kali 4, 12. Oke, kalau ini kita sederhanakan menjadi 14 bagi 12, hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 2. Ya, jadi 1, 2/12. Ini kalau kita mau ubah ya. Kalau sampai 14/12 saja itu sudah benar. Oke, kita lihat contoh satu lagi. Misalkan Nah, gimana anak Bapak? Nah, dari tayangan video tadi, siapa yang bisa atau materi apa yang dapat kalian terima dari itu? Sebelum Bapak jelaskan lebih rinci lagi nantinya. Kalau mau perpecahan dikalikan tinggal ngalikan aja, Pak. Pintar, Santi. Jadi intinya apabila perkalian itu penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Sekarang kita lihat materinya ya. Nih, kita lihat. Untuk mengoperasikan perkalian dan pembagian pecahan itu ada rumusnya. Kita lihat di sini. Rumus perkalian A per B dikali C per D. Yang artinya, yang di atas tadi apa? Penyebut apa pembilang? Pembilang, Pak. Pembilang. Yang di bawah? Penyebut. A dikali C per B dikali D. Nah, berbeda dengan rumus pembagian. Kalau rumus pembagian, A per B dibagi C per D, itu sama dengan untuk bilangan pecahan yang pertama ini tetap A per B. Lalu tanda bagi berubah menjadi tanda kali, maka di sini ada namanya pembalikan. Yang awalnya C per D menjadi D per C. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita operasikan seperti perkalian, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, seperti ini. Dalam perkalian operasi yang dilakukan langsung, penyebut dikali penyebut dan pembilang dikali pembilang. Sedangkan dalam pembagian, operasi yang dilakukan harus ada perubahan tanda. Dari tanda bagi menjadi tanda kali. Dan bilangan pecahan kedua dilakukan pembalikan. Ya. Ini kita lihat. Contohnya, ini contoh perkalian bilangan pecahan biasa. Coba Aisyah, ini sebutkan bilangan berapa ini?
2 dikali 7 per 9, Ya, 1 Pak. per 2 dikali 7 per 9. Nah, berarti di sini kita lihat penyebutnya yang mana, Aisyah? 2 dan 9. 2 Ya, sama 2 dan 9, Pak. 9. Sekarang pembilangnya 1 dan 7. Berarti 1 dikali 7 sama dengan 7. 2 dikali 9 sama dengan 18. Ya. Ini pecahan biasa. Bisa dikecilkan lagi tidak ini? Tidak. Karena apa? Karena 7 merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu yaitu bilangan yang hanya bila dibagi hasilnya angkanya 1 dan bilangan itu sendiri ya. Sehingga tidak bisa dikecilkan lagi. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Coba ini bilangan berapa ini? Siapa yang bisa menyebutkan? 8 per 15, Pak. 8 per 15 dikali berapa? 3 per 8. Iya, 3 per 8. Sama prosesnya seperti yang di atas tadi ya, seperti nomor 1. Tapi di sini hasilnya adalah 24 per 120. Ini bilangannya masih besar. Sampai sini boleh tidak, Pak? Boleh sampai sini ya. Cuman kita lebih memudahkan lagi, kita kecilkan lagi. Ini bisa dibagi 2 ya, bisa dibagi 4 ya. Kita cari bilangan yang terbesar, yaitu sama-sama kita bagi 24. Sehingga 24 dibagi 24 dapat 1, 120 dibagi 24 sama dengan 5. Ya, sehingga bilangan terkecilnya adalah 1 per 5. 5. Iya, sekarang beda lagi sekarang ini. Nih, perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Yang mana? Yang bilangan bulat. Coba 4, Pak. 4 bilangan bulat, bagus. Mana nih suara yang lain ya? Kemudian ini bilangan pecahannya. Pecahan. Nah, untuk mengoperasikan pembagian ya, mengoperasikan pembagian atau perkalian bila ada pecahan seperti ini, maka kita harus menjadikan pecahan biasa, yaitu harus dikasih penyebut ya. Berarti penyebutnya harus 1. Berapapun angkanya, penyebutnya pasti 1 nanti ya. Nih. Pak Guru. Iya. Kemudian ya ini bilangan pecahan campuran. Ya, Bapak jelaskan dulu bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran itu terdiri dari 2 pecahan, yaitu pecahan dua bilangan ya, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dari 2 7 per 9 yang mana bilangan bulatnya? Yang 2, Pak. 2 pintar. Dan berarti pecahannya adalah 7 per 9. Nah, sekarang kita operasikan. Untuk merubah menjadi pecahan biasa, berarti kita harus operasikan. Caranya, 2 dikali 9 ditambah 7. Nih, kemudian bilangan keduanya, 3 dikali 5 ditambah 4. Ya, sehingga didapat 18 ditambah 7 per 9 dikali 15 ditambah 4 per 5. Dan hasilnya 25 per 9 dikali 19 per 5. Berapa hasilnya, Aisyah? 10, 5 per 9, Pak. Iya, setelah kita operasikan sampai kecil, maka hasilnya 10, 5 per 9. Nah, sekarang kita masuk ke pembagiannya. Sama tidak, Pak, cara pembagiannya? Cara untuk mengoperasikan pembagiannya itu sama, ya. Cuman bedanya adalah ada yang namanya sistem pembalikan atau dibalik. Yang dibalik yang mana? Pembilang sama Bilangan. penyebutnya. Iya, pembilang sama penyebutnya dibalik pada bilangan yang kedua, ya. Seperti itu.
Nah, sekarang coba Bapak ada Tugas. soal, ya. Nih, buku ini soal kita jawab bersama ya. Kita jawab bersama. Kita lihat. Ada soal nomor 1, 9/5 dikali 2/4. Coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, siapa? Rina, Pak. Ya. Jadinya berapa? 9 kali 2, 18. 9 dikali 2, di bawahnya ini 5 kali 4, Pak. kali 4. Hasilnya berapa 9 kali 2, Rina? 18. 18. Kemudian 5 kali 4? 4, 20, Pak. 20. Berarti hasilnya berapa? 18/20. Pintar, 18/20. Coba Budi masih bisa dikecilkan enggak ini? 18/20? Saya aja Pak, pudinya nggak Bisa ada Pak itu. Oh iya, Santi. Bisa enggak dikecilkan? Bisa Pak Guru. Jadinya berapa? Jadinya 9/10. Benar Pak Pak Guru? Betul. 9/10, betul. Pintar ya, Santi ya. Nah, sekarang soal nomor 2, ini pembagian. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Ayo, Santi. Ini berapa, Santi? 7/8. Itu pembagiannya Pak Guru. Ya, 7 Kecil-kecil per Pak. Jadi 7/8. Jadi kalau dibalik jadinya dikali 4/2. betul, 4/2. Jadinya sini berapa? 7 dikali 4 Ya. dibagi 8 dikali 2. Ya, lalu hasilnya 7 kali 4, 28. 28, 8 kali 2, 16. 16. Bisa dikecilkan? Bisa. Berapa? Sama-sama dibagi berapa? 28 dibagi 2, 14. Bagi 2. Kemudian 16 dibagi 2. hasilnya Berarti 14/8. per 8. Masih bisa kecil lagi dibagi? tuh, Pak. Masih Iya, bisa. berapa? 7 Iya, berapa? 4, Pak. Bagi Dua 2 lagi. lagi. 7. Iya, 7/4. Itu hasil paling kecil. Lalu nanti umpamanya kalian ngerjakan sampai 28/16, benar nggak Pak? Benar ya, cuman Bapak sarankan kita lebih kecil lagi sehingga kalian mudah nanti memahaminya. Nah, sekarang soal nomor 3, ini ada namanya pembagian pecahan campuran. Siapa yang bisa menjawab di sini? Untuk kita merubahnya, ini harus bagaimana tadi? Jadikan pecahan biasa dikali, Pak. Iya, dikali, berarti di sini 3 dikali 4 4 ditambah 5. 5. Ya. Nggak cukup. Nah, kemudian di sini berapa angkanya? Penyebutnya 4, Pak. 4 tetap ya, ingat, penyebutnya tetap ya, tidak berubah. Sedangkan kalau di sini dalam kurung 4 kali 2. kali 2 pintar ditambah 3. tambah 3, penyebutnya berapa? 2, pintar anak Bapak ya. Nah, sekarang jadinya berapa di sini? 3 dikali 4 ditambah 5. 17 Pak. 17 per 4. 4 dibagi, hasilnya berapa yang ini? 7/2. 11/2 Kak, Pak. Iya, 11/2 ya. Nah,
Nah, lalu di sini ada yang namanya pembalikan. Berarti yang ini tetap 17/4. Kemudian 2/11. Pintar. 17 kali 2 sama dengan 34. 34. Kemudian 4 kali 11. 44. 44. Masih bisa dikecilkan? Bisa. Bisa. Berapa hasilnya? Kalau dibagi 2, dibagi 4 ya Pak. Iya, dibagi 4. Bisa dibagi 4? 34 bagi 4 berapa Pak? Nah, berarti cuman bisa dibagi 2. Hasilnya 17 dan 11 ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita berlatih soal. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu. Nanti kita berlatih soalnya melalui aplikasi yang Bapak bagikan nanti ya. Ada pertanyaan? Berarti kalau menyederhanakan itu Pak, pembaginya harus sama ya Pak, di atas sama di bawah. Ada, Pak. Iya, pintar Juli. Jadi setiap kita mau mengecilkan, itu kita bagi dengan bilangan yang sama. Sehingga nanti hasilnya dapat diketahui lebih kecil dari bilangan sebelumnya ya. Contohnya bila bilangan itu dibagi 2, maka penyebut dibagi 2. Pembilang dibagi 2, begitu ya? Iya. Ada lagi? Ya, paham Pak. Nah, kalau nggak ada, coba Bapak sudah bagi di grup WA, itu ada link Google Form, itu harus kalian isi, sehingga nanti Bapak bisa mengoreksinya. Siapa-siapa saja yang jawabannya benar, dan siapa-siapa saja yang jawabannya salah, sehingga nanti pada saat setelah Bapak koreksi kita bisa membahasnya bersama-sama ya. Nah, silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, sudah Bapak bagi ya, silakan dikerjakan ya. Tuh, cuman ada 2 soal, ya. Ya, ternyata sudah semua ya. Dan hasilnya sudah Bapak terima semua. Ini kita lihat hasil yang dari jawabannya itu adalah ini sebenarnya. Soalnya ini yang Bapak beri ya. Sehingga di sini kita lihat, di sini ada operasi perkalian bilangan campuran, pecahan campuran ya. Dengan di sini campuran di sini masih pecahan, cuman di sini soal nomor 2 itu campurannya ada persen, ada desimal. Bagaimana caranya nanti kita merubah semua menjadi pecahan ya. Bahas yang nomor 2. Kita lihat 50% dikali 1,2 dikali 2/9 dikali 2/3. Ini harus kita buat pecahan biasa terlebih dahulu. 50% berarti berapa? 5/100. 5/100. Ya, 5/100 betul. Atau bisa dikecilkan lagi menjadi berapa tadi? 1/50. 1/50, betul ya. Nah, lalu didapat 12/10 dikali 2/9 dikali 14/3. Lalu hasilnya nanti adalah 14
14 dibagi 225. Tuh. Bapak lihat tadi hampir semua ya. Satu orang aja tadi yang salah gitu ya, tapi setelah ini diharapkan bisa benar ya menjawabnya ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Kalau mau bagi, kalau pembagian pecahan harus dibalik Pak Guru. Iya, jadi kalau kita ingin melakukan operasi hitung bilangan pembagian bilangan pecahan, itu harus ada perubahan tanda bagi menjadi tanda kali dan perubahan atau pembalikan dari penyebut menjadi pembilang pada bagian atau pada bilangan yang kedua. Ya, di sini dapat kita simpulkan bilangan pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Ya, bilangan pecahan terdiri dari dua jenis, yaitu bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan campuran. Untuk bisa melakukan perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan campuran, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Ya. Nah, ini kesimpulan kita hari ini. Ya. Nah, untuk tugas kalian, sudah Bapak bagikan linknya di grup WA, jadi kalian kerjakan. Paling lambat mengumpulnya hari ini jam 10 malam ya, paling lambat itu. Jadi langsung kalian kerjakan setelah akhir kita belajar ini, langsung kalian kerjakan, langsung kalian kumpul. Sehingga besok sudah dapat hasilnya ya. Nah, sebelum kita menutup, kita bernyanyi bersama. Perhatikan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping kupunya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, siap berdoa. Iya, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping punya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, siap berdoa. Ya, nah tadi Santi sudah memimpin doa mau belajar. Sekarang Bapak minta sama siapa yang mau memimpin doa kembali? Saya, Pak. Saya, Pak. Siap, ayo silahkan. Ya, Juli. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, ingat pesan Bapak satu. Dalam kita bergaul, dalam kita bermasyarakat harus tetap mengutamakan 5M. Apa saja 5M? M pertama memakai masker. M kedua mencuci Tangan. tangan. M ketiga menjaga jarak. M keempat menjauhi kerumunan. Dan yang kelima membatasi interaksi dengan orang lain. Karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini ya. Ingat pesan Bapak lagi, tugasnya dikerjakan, jangan sampai lalai dalam mengerjakan tugas ya. Karena kita masih belajar secara daring ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita sambung besok pada mata pelajaran yang lainnya ya. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa besok.
Dadah. Selamat siang Pak Guru. Selamat Dadah. siang, Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Ya, mungkin